Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga sehat semua ya. Ya, insyaallah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mas Syapuhi sama? Oh, iya. Oke. Saya absen dulu ya. Mas Syapuhi, keterangannya apa? Tanpa keterangan? Mas Syapuhi. Igo sakit, ada suratnya? Tidak ada surat? Oh, nanti sampaikan, tolong disampaikan sama, ini menjadi perhatian untuk kita semua. Apabila sakit, tolong sampaikan orang tua untuk menulis surat. Ya, misalkan ada surat keterangan. Oke. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sistem pernafasan manusia, ya kan? Sistem pernafasan manusia. Hari ini kita masih di bab yang sama, di sistem pernafasan manusia. Hanya saja masuk ke pokok bahasan tentang mekanisme pernafasan dan kelainan sistem pernafasan. Coba sekarang kalian ikuti saya. Tekan, tekan. Apakah kita bisa bernafas? Kalian bisa bernafas? Tidak. Oke, tidak ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang mekanisme pernafasan dan kelainan pada sistem pernafasan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah peserta didik dan guru berkolaborasi melalui problem based learning dipadukan dengan metode window cafe, ceramah dan diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan 1. Dapat menguraikan mekanisme pernafasan pada manusia dengan tepat. Menguraikan ya, satu persatu mekanisme pernafasan itu apa saja pada manusia. Seperti itu ya. Yang kedua, dapat menguraikan kelainan atau penyakit terkait sistem pernafasan dengan tepat. Jadi, apa saja penyakit pada sistem pernafasan, baik itu terjadi di organ-organnya, itu kalian uraikan ya, dengan tepat. Ini dua tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, ya, harus kita capai pada pertemuan kita hari ini. Oke. Insya Allah bisa itu ya. Oke. Saya sedikit kasih pengantar kepada kalian. Mekanisme pernafasan pada manusia. Pernafasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya, suatu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sesuai dengan definisinya. Masih ingat definisi bernafas apa? Apa? Coba satu orang. Ya. Bernafas adalah suatu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, suatu proses memasukkan udara dari luar tubuh dan udara dalam bentuk oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam
tubuh. Oke. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar itu terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernafasan internal adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Kemudian, berdasarkan cara melakukan, saya ulangi, keluar masuk udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Proses pernafasan selalu terjadi dan dengan siklusnya yaitu inspirasi dan ekspirasi. Ya, dengan siklusnya yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi memasukkan dan ekspirasi mengeluarkan. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi tempat terjadinya pernafasan, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada, berdasarkan mekanismenya pernafasan dada dan pernafasan perut. Bagaimana mekanisme pernapasan dada terjadi? Ada yang tahu? Kemudian tidak ada. Bagaimana mekanisme pernafasan perut terjadi? Ada yang bisa jelaskan? Tidak ada? Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu, silakan kalian simak video pembelajaran yang akan saya putarkan pada kesempatan ini. Pernah gak sih kalian bayangkan penyanyi papan atas bisa kuat menyanyikan lagu berjam-jam? Atau presenter yang juga membawakan acaranya dengan waktu yang cukup panjang? Kalau orang biasa pasti udah ngos-ngosan banget tuh. Nah, bagaimana sih caranya supaya memiliki teknik pernapasan yang panjang? Di video ini kita akan sama-sama mempelajari mekanisme pernapasan pada tubuh manusia. Terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Ayo kita sama-sama belajar. Pada saat kita bernapas, terjadi dua proses pada tubuh kita, yaitu saat udara pernapasan masuk dan saat udara pernapasan keluar. Saat udara pernapasan masuk dikenal dengan nama inspirasi, dan sebaliknya, saat udara pernapasan keluar dikenal dengan nama ekspirasi. Jangan tertukar ya, in kalau dalam bahasa Inggris artinya masuk, jadi inspirasi saat udara masuk. Dan X dalam bahasa Inggris ada tuh kata exit yang artinya keluar. Jadi ekspirasi saat udara keluar. Kita akan mempelajari mekanisme atau cara pernapasan saat inspirasi dan saat ekspirasi. Tapi sebelumnya adik-adik harus mengenal dulu ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaannya adalah pada pernapasan dada, bagian otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Ingat ya, di dada kita ada tulang rusuk. Saat kita menarik napas, tulang rusuk akan naik atau terangkat. Nah, kalau kita mengeluarkan napas, tulang rusuk akan menurun. Lain lagi dengan pernapasan perut. Bagian otot yang bekerja adalah otot diafragma. Diafragma terletak di bagian perut, tepatnya di bawah paru-paru kita. Saat kita menarik napas, rasakan bagian perut akan sedikit membuncit. Sebaliknya, saat kita mengeluarkan napas, perut akan kembali ke posisi normal. Nah, kembali lagi ke mekanisme pernapasan. Kita akan mengurutkan mekanisme pernapasan dada dan perut baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Yang pertama, mekanisme inspirasi pernapasan dada. Dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi atau terangkat. Diikuti rongga dada membesar.
paru-paru pun ikut mengembang. Selanjutnya, tekanan udara yang ada dalam paru-paru menjadi mengecil, sehingga udara luar akan masuk. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi pernapasan dada. Tahapannya tinggal kebalikan dari inspirasi pernapasan dada saja ya. Dimulai dari otot antar tulang rusuk berrelaksasi atau menurun, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis atau mengecil, tekanan udara dalam paru-paru menjadi membesar sehingga udara akan keluar. Sekarang kita akan beralih ke mekanisme pernapasan perut. Untuk mekanisme inspirasi pernapasan perut, urutannya antara lain otot diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru mengecil sehingga udara masuk. Sebaliknya, urutan mekanisme ekspirasi pernapasan perut yaitu otot diafragma berrelaksasi atau melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar sehingga udara keluar. Nah, adik-adik, untuk mempermudah, adik-adik ingat saja ya, kalau pernapasan dada yang dipakai adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan kalau pernapasan perut yang dipakai otot diafragma. Nah, untuk inspirasi akan terjadi kontraksi, sedangkan ekspirasi terjadi relaksasi. Kalau untuk tekanan selalu kebalikannya ya. Kalau paru-parunya membesar, artinya tekanannya mengecil. Sedangkan saat paru-parunya yang mengecil, maka tekanannya yang membesar. Itu kata kuncinya ya, jangan sampai lupa. Untuk membuktikan salah satu mekanisme pernapasan kita, bisa menggunakan percobaan sebagai berikut. Ini adalah salah satu percobaan untuk membuat model paru-paru. Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana ya, perhatikan baik-baik. Ada sedotan, balon, kemudian bisa menggunakan botol plastik, gunting. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, model percobaan yang sudah jadi seperti ini nih. Untuk bagian bawah ditutup oleh balon, kita ibaratkan sebagai diafragma kita. Kemudian dua buah balon yang ada di dalam kita ibaratkan sebagai paru-paru kita, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dan sedotannya yang berbentuk seperti huruf Y terbalik adalah cabang batang tenggorokan. Langkah percobaannya cukup sederhana kok. Kita bisa lakukan seperti ini, tinggal ditarik, lepas, dan seterusnya. Pada saat balon di bagian bawah ditarik, ternyata balon yang ada di dalam akan mengembang. Artinya pada saat diafragma kita berkontraksi, akan membuat paru-paru kita mengembang. Dan sebaliknya pada saat diafragma kita berelaksasi, maka akan membuat paru-paru kita mengempis. Nah, model pernapasan ini berkaitan dengan pernapasan perut ya, karena berkaitan dengan kontraksi dan relaksasinya otot diafragma. Sekarang kita jawab yuk pertanyaan di awal. Kenapa penyanyi dan presenter bisa kuat berjam-jam mengeluarkan suaranya? Ternyata mereka menggunakan pernapasan perut, bukan pernapasan dada ya. Karena penggunaan pernapasan perut dapat memperpanjang nafas kita, jadi nggak akan ngos-ngosan. Untuk bisa menggunakan pernapasan perut, tentunya perlu latihan rutin ya. Demikian pembahasan materi untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu. Ya, ini video tentang mekanisme pernapasan. Ya, oke. Untuk mempelajari materi ini lebih mendalam, kalian akan saya bagi kelompok, ya. Karena saya bagi kelompok, nanti kalian akan belajar kelompok, mengeksplor materinya. Kemudian kelompoknya saya nanti sesuai nomor 24 orang. Dua tidak ada. 6. Nomor 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ingat teman ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nomor 1 ke 1, nomor 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Paham? Buat kelompoknya agak ke arah sini. Sorry Pak. Sesuai. 1 ke 1, 2, 3. Jangan sini ya, jangan Iya, ambil. Iya. Nomor 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 6 orang kan? Ya. Ya. Udah tolong aktif ya. Kemudian ini ada LKPD. Silakan dilihat LKPD-nya seperti apa petunjuknya di sini, apa yang dikerjakan, ya. Lihat, diskusikan, perhatikan gambar, mekanisme pernafasan seperti apa. Kemudian jawabannya mekanisme pernafasan tuliskan di sini. Oke? Bisa? Satu, nomor 2, organ pernafasan. Di sini ditanyakan, jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Ini penyakit pada sistem pernafasan di atas. Apa? Pertanyaannya, apa penyebab penyakit emfisema? Apa penyebab penyakit asma? Apa penyebab itu apa? Kemudian berikut, di mana terjadinya? Cari jawabannya, ya. Bisa menggunakan bahan ajar, modul ini untuk menjawab materi itu, silakan. Boleh juga menggunakan handphone. Boleh menggunakan handphone. Kenapa? Oh, di sini. Oke. LKPD-nya silakan dilihat petunjuknya, kemudian dikerjakan. Ya. Perhatikan gambar, jelaskan mekanisme pernafasan. Perut, dada dan perut ya. Dada dan perut. Kemudian jawabannya di sini. Satu, yang kedua, cuma 2 pertanyaan ini. Penyakit. Di sana ada apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Apa penyebab penyakitnya? Di mana terjadinya?
siapa beresiko, mengapa terjadi penderita, kemudian bagaimana mengatasi. Untuk menjawab itu, kalian bisa menggunakan modul ini, ada modulnya, buka modulnya, juga bisa menggunakan HP Google. Oke, silakan. Ya. LKPD, saya pikir sudah kamu pahamin, lihat saja petunjuknya. Nah, kemudian pakai modul ajar untuk menjawab. Selain modul, boleh pakai HP Google. Silakan buka HP-nya. Silakan buka HP-nya, Pak. Lihat petunjuknya apa? Ya, boleh. Pertanyaan ada 2. Perhatikan gambar di bawah. Jelaskan mekanisme pernafasan dada. Itu siapa dulu lah? Untuk menjawab itu bisa pakai modul, juga bisa pakai sabar. Mati. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya, pakai modul untuk menjawab. Kemudian juga bisa menggunakan handphone. Ya, silakan di Google di search jawabannya apa. Kemudian ini ada karton. Karena kita masih menggunakan metode window cafe, silakan kalian ambil alat dan bahannya, karton, kertas origami ini. Minta maaf Bu, lobet. Iya, silakan diambil pensilnya sama ya, boleh? Cukup? Sudah dapat kartonnya, sudah pakai semua? Sudah, ya. Silakan digambar. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kalian mau persentase mekanisme pernafasan atau penyakit atau kelainan pernafasan, terserah mau pilih yang mana. Oke. Persentase ulangi. Persentasenya sebentar nanti, terserah mau pilih mekanisme pernafasan atau kelainan atau penyakit pada pernafasan. Ada yang apanya licin? Oi. Buat semua orang kali. Apa ini kebak? Bau hangus. Udah.
Oh, tidak. Tidak. Tidak deh. Sudah dapat semua ini? Dapat semua sudah? Mana yang belum? Oh ini. Apa? Itu ada satu. Pensil warnanya cukup. Pakai krayon. Pensilnya ada? Ah, kasih kentara sudah itu. Sudah. Tinggal dikasih kentara pakai warna hitam. Bukan anak situ. Ya? Iya. Iya. Jadi setelah nanti digambar, ini apa kamu pilih mekanisme pernapasan ya? Mekanisme pernapasan, gambar bentuk posisi pernapasan dada atau pernapasan perutnya seperti apa, ya? Kemudian diwarnai, karena nanti akan ada penilaian mana kafe, seperti kemarin-kemarin, mana kafe atau kelompok yang paling bagus menunya, mana yang paling pokoknya 4 kategori itu, ya? Seperti itu. Iya. Silakan satu orang ini di sana, kemudian yang lain memberikan keterangan di sana. Iya. Itu biar tak usah. Langsung fokus di sana. Oke? Ya, origami. Penjelasan tentang yang ini tadi kan bisa ditulis di sana, mekanisme pernafasannya, gitu maksudnya. Itu nanti tempelkan di sini. Ini Pak. Iya. Berarti dalam ini warna ini. Iya, warna merah. Pilih dia mana? Inspirasi atau ekspirasi? Itu ani mengecil. Hah? Ini. Kan kelainan, masa kelainan begitu? Bukan, ini mekanisme pernapasan ini, inspirasi atau ekspirasi? Terserah. Ya, terserah kalian mau tentukan. Ini nanti kalian gambar inspirasi atau ekspirasi. Kalau tidak mampu dua-dua, satu saja tidak apa-apa. Inspirasi atau ekspirasi. Pernapasan apa? Dada. Iya, dada. Ya. 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 Ini gambar apa? Kelainan ya? Ini saudara saya lihat sedikit-sedikit ini. Gambar kelainan sistem pernafasan. Tasar orang bagus. Kalau terkena tahan. Hilang. Coba. Kesalahan Bapak. Astagfirullah. Iya itu saja lagi. Licin. Aduh, tak salah Pak beli. Ya itu saya dibagi lah. Itu saya dibagi dengan teman-teman kelompok lain juga. Ambil sebagian. Ada sudah sini. Ada sudah. Kalau kertas origaminya itu agak licin, bisa pakai di sini saja. Oh ada di situ. Bisa. Oh bagus. Oh iya. Boleh pakai pembatas pakai ini. Ini panahnya. Kalau mau pakai ini? Ada. Oke. Iya. Ini berarti mekanisme pernafasan. Ya. Jadi satu fokus di gambar. Iya, yang lainnya berbagi untuk keterangannya. Kenapa? Alveolus itu. Emfisema. Ini apa tuh? Coba makanya lihat ini, lupa coba lihat. Lihat bahan ajar.
Kenapa saya bongkar-bongkar ini? Anu itu ya dekas tarobe. Astagfirullah. Iya. Silakan lihat itu sana. Buku saya HP juga boleh. Paling belakang di penyakit belakang. Tidak ada. Iya. Nanti tulis juga sini ya, kelompoknya, kemudian tulis kelainan pada sistem pernapasan. Licin kertasmu, licin. Kalau licin ganti. Kalau tidak bisa itu, pakai ini yang nanti pakai ini saja. Kalau licin di situ, kayaknya licin menulis di situ. Jam. Sana. Jadi menggambarnya diatur memang waktunya berapa menit. Menulis ini dipercepat semua. Buka literatur sana pernapasan. Iya, ini kamu pilih pernapasan dada saja. Karena cuma satu gambar. Jadi ini kamu pastikan ini mekanisme pernapasan dada. Nah, ini gambarnya. Coba lihat sana mana pernapasan. Astagfirullah. Gambar. Mana HP? Browsing mana? Gambar pernapasan dada. Mana yang bisa buat keterangan? Mana yang terangkat? Mana yang turun? Ini modelnya apa? Bagaimana? Ini terangkat, ini terangkat. Nah. Dia pragmanya. Iya. Itu begitu maksudku. Ada yang bisa menjelaskan. Ini kalau dia tulang rusuknya terangkat berarti apa dia? Inspirasi atau ekspirasi? Inspirasi toh, menghirup berarti kan? Ketika menghirup kan paru-paru terangkat, ya. Paru-paru membesar, otot tulang rusuk seperti itu.
Jadi pastikan ini apa? Inspirasi atau ekspirasi. Kemudian pastikan juga penapasan dada atau penapasan perut. Yang kamu jelaskan kamu tidak tahu. Nah, paham toh? Nah. Pokoknya kalau sudah pasti ini apa, penapasan dada atau penapasan perut, kemudian inspirasi atau ekspirasi karena cuma ada satu gambar, cari keterangan yang mana di sini karena kamu menjelaskan ini nanti ke teman-teman. Penapasan dada, inspirasi. Nah, itu saja, stop. Itu saja, fokus ke itu. Cari gambarnya di HP. Mana yang inspirasi? Jangan bawa HP. Nah, itu ini gambarnya. Ini keterangannya. Oh, ini kerennya dulu. Itu keterangannya. Yang mana dia? Yang ini atau yang ini? Nah, berarti oke. Keterangannya. Iya, itu tinggal keterangan itu yang kamu buat di sini. Jelas? Nah, itu tulis aja itu. Why? Mau masuk kamu orang? Jangan dulu, sapinya belum kelas mah. Kurang tahu lah. Cek, kenapa? Oh iya ada. Lupa saya ingatkan, waktunya itu berapa menit ya? 65. Sekarang coba lihat jam sekarang 10.56. 20 menit sebelum presentasi. Boleh? Boleh 20 menit? Siap. Boleh nih. 10. Ini kelainan penyakit. Penyakitnya cantumkan sesuai di LKPD. Apa dia tanya sana? Apa penyebabnya? Bagaimana? Apa semua itu? Hah? Apa penyebabnya? Bagaimana mengatasinya? Siapa yang berisiko? Kapan penyakit bisa kambuh? Apa semua? Double tip ada kan? Siapa yang sudah ambil double tip tadi? Ada yang ambil tadi double tip? Oh. Ini pernapasan apa? Dada atau perut? Ini perut. Hah? Ini perut. Dada. Hah? Maksudnya? Ini ada otaknya, sana kan? Oh, pernapasan dada ini, sana inspirasi sama ekspirasi. Nah, sudah keterangannya sudah dibuat. Oh iya. Sedikit lagi. Kita berjaga sana puji. Apa dan puji? Apa dan puji?
Sudah. Saya ingatkan ya, sesuai pengalaman kita kemarin, pertemuan ke-1 ke-2-nya, jangan hanya asiknya kasihkan menggambarnya, tapi tidak fokus ke materinya. Tolong fokusnya ke materi, materinya yang kamu kuasai. Lewat menggambar ini kalian belajar juga menguasai materi-materinya. Cepat sedikit lah ya. Coba saya menulis ya, cepat menulis. 10 menit lagi ya. Kamu orang yang mewarna itu. Satu orang coba warna, yang lain menulis, coba menulis. Biar juga pada orang Jokowi, kamu orang bawa warna itu. Oh iya. Iya. Oh iya, 2 kok. Iya, bagi-bagi saja. Cari warna orange, ini hitam-hitam. Penyebabnya apa? Ini agak cepat ini, dorong so tempel semua keterangannya. Sana 3 orang fokus bawa warna. 1 orang saja bawa warna itu kasihan. Yang lainnya bagiin keterangan supaya cepat. Iya. Iya penjelasannya. Kita lagi cokat dawatnya beri. Saya merah juga. Dari akan beri. Pergi Jo, cari akan dulu. Ya, saya bilangnya tolong sih. Banyak keterangan, jangan cuma itu apa mau dipercaya cuma begitu. Sama kau jelaskan. Saya ambil nilai ini, Farid. Cari keterangannya fase ekspirasi itu bagaimana?
Kelompok berapa sana? Kelompok 2 sudah? Ayo. Kelompok 2 saya lihat ini masih agak lambat sekali nih. Keterangannya sudah ada? Kalau ada langsung pasang saja, tempelkan. Ya. Itu bukan tidak ada lemnya. Ada? Hilang? Oh. Ada sana tadi sama teman-teman sana. Ada lem juga itu, ada lem. Jadi kertasnya itu ada lemnya, ada lem. Jangan sampai hilang lemnya. Iya, jangan sampai hilang lemnya. Supaya gampang memudahkan kamu untuk menempelnya. Iya. Supaya tidak repot lagi cari lem karena kertasnya itu sudah ada lem. Kenapa terbalik? Kenapa terbalik penjelasannya? Tabang. Terbalik. Iya. Kayaknya sudah lewat 5 menit. Belum? Hah? Sekarang? Jam 11 sekarang pas. Hah? Aduh. Ayo. Kalau sudah selesai tugas-tugasnya, karyanya sudah siap, kalian boleh menempelkan pada spot cafe. Kelompok 1 di depan sana ya. Kelompok 1 depan sana. Kelompok 2 mana ya? Jangan. Di sini boleh. Nanti digeser kursinya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di ujung sana. Oke. Ya. Bagi kelompok yang sudah selesai menyiapkan karyanya, silakan ditempelkan di spot cafe yang sudah saya tentukan. Keluar. Ada harapan. Coba. Kau juga tidak Ini ada. Tidak ambil di sini. Yang butuh ada surat panahnya. Ini tidak butuh ini. Ada panah. Untuk menjelaskan itu ke sana. Oh. Apa lagi sama sekali?
Belum siap kah? Hah? Masih? Apanya lagi yang belum? Oh. Tulang rusuk. Paru-paru. Ya, ini lagi. Mana keterangan penjelasannya? Ayo tempelkan, ayo tempelkan. Jadi nanti kamu mau menjelaskan ketika proses inspirasi bagaimana posisi tulang rusuk, bagaimana posisi tulang dada, bagaimana posisi diafragma, ya, terangkat ini apa menurun begini, oke? Mengecil. Ya biar aja nanti dian saja, supaya tidak bikin lama waktunya lagi. Ayo. Mana sudah ada keterangan gambarnya ini sudah ada. Iya ditempel saja, ditempel saja. Waktu jalan terus semua habis waktu kita, habis waktu. Mau masuk guru berikutnya. Ini apa? Emfisema juga? Tidak. Ini penyakit apa? Emfisema? Oh. Nah ini? Yang di atas sana? Ah, tidak salah kamu orang itu. Asma di sana itu. Ini penyakit apa? Satu satu menyumbat kan asma ini kan? Yang kan jangan salah, kenapa tadi kamu bilang aneh? Nah, kalau asma cocok itu. Saya kira bukan asma tadi. Oke, sudah boleh. Ditempelkan sudah, ditempelkan sudah. Tempelkan di spot yang sudah ditentukan tadi. Anu itu, lambat di situ leh. Sedikit lagi. Kenapa? Duduk di skala sana, kamu orang kelasnya dorang.
Siapa main lato-lato itu? Jangan. Ribut. Ayo, waktu jalan terus sudah mau habis sudah habis waktu kita ini. Belum. Ayo, kelompok 1 di sana. Double tip ada. Ya, 1 di sana, 2 di utara, 3, 4. Ayo. Kenapa? Belum. Itu ada panah. Kenapa kamu bingung sekali yang begini? Kasih panah bagus. Awe disiapkan ini malah pakai itu. Begitu. Sudahlah. Soal itu, soal aja kan. Di sini. Ya. Biar tidak banyak sekali double tipnya. Ya. Yang panjang sekali, jangan panjang sekali. Karena saya mau pakai itu. Masih mau dipakai nih. Anunya. Nanti untuk pakai untuk adik kelasmu nanti. Panjangnya, dibilang jangan panjang sekali. Ya boleh. Satu. Kelompok 2. Ayo di situ, tempel situ. Di belakang sini. Sini saja. Sana double tip tadi. Mana double tip? Tolong double tip. Habis double tip. Aduh, habis apa-apa. Aduh. Ada yang bawa double tip? Tidak ada? Habis apa? Lem mana lem? Lem apa? Bisa buat tempel di dinding? Tidak bisa. Karena kita orang kehabisan double tip, dipegang saja. 2 situ. Habis double tip, habis. Hah? Ayo, kelompok 3 di sini. Kelompok 3 di sini. Iya. Ayo, mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Apa lagi yang belum? Ayo 2 kelompok lagi. Ayo ditempelkan sudah.
Ya Allah. Jam saya mau. $20. 10 aja. Nanti dipotong. Nanti dipotong kasih 90 saja. Farid jam berapa? Aduh, 1:45 ini saya belum lagi penutup kesimpulan. Ayolah, habis sudah waktunya. Apalagi kamu Dan? Ayo. Nih, tunggu tempe. Ya. Situ saja. Tinggi sebelah. Sebelah. Tinggi sekali. Kau coba lagi potong rambut kita. Nah. Iya. Coba geser tadi apa aku itu ya? Oke. Sekarang berdiri atau mengambil posisi di spot kafenya masing-masing setiap kelompok. Tolong digeser dulu tuh kursi depan. Geser. Kasih supaya ada tempat untuk kunjungannya teman-teman. Oke. Yang sana, mana kelompokmu? Oke, sekarang di kafenya. Sekarang standby di kafenya masing-masing. Standby. Kemudian tentukan siapa yang bertugas menjaga kafe, siapa yang jalan keliling untuk berkunjung ke kafe temannya. Oke, sudah ditentukan? Oke, kalau sudah ditentukan saya hitung ya. 1 sampai 3. Dan 3 mulai berkunjung ke kafe temannya. Oke. Kemudian yang menjaga kafe bertugas menyampaikan informasi tentang menu kafenya. Kemudian pengunjung itu berhak mendapatkan informasi, kemudian berhak mengkritik dan memberikan masukan kepada yang punya kafe atau materi. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan berkunjung. Terserah. Ya. Ya, serius ya, serius. Real. Diulang. Jangan kamar. Dijelaskan, jangan cuma lihat. Sudah jelas. Apa? Apa lagi? Ini apa ini? Ini diafragma. Atau diafragma?
asma yang tidak normal. Apa nama organnya? Bukan asma. Ada akibat? Ya, dikira tadi. Bukan asma ini penyempitan tadi. Penyempitan organ. Oh, itu pengertiannya. Asma, penyebar asma itu akibat dari rokok. Dari rokok saja? Jadi dari penyakit ini apa pencegahannya? Pencegahannya Pencegahannya Oke, sudah. Kemudian gantian yang menjaga kafe sekarang bisa berkunjung. Gantian. bagian Ya. Setelah itu, teman yang berkunjung tadi memberikan informasi ke temannya si penjaga kafe. penyakit yang menyerang. Oke, bertukar informasi. Ya, iya boleh berkunjung. Yang berkunjung tadi suruh jaga. Gitu. Ya. Yang menjaga tadi sekarang boleh berkunjung. Jadi yang berkunjung tadi temanmu yang berkunjung tadi silakan ditugaskan untuk menjaga kafe. Ya. Oke. Jadi yang bertugas mana penjaga kafenya? Yang bertugas menjaga kafe tadi sekarang boleh bertukar untuk berkunjung. Oh, sudah bertukar? Oke. Kau jangan ke situ, jangan begitu modelmu, serius. Oh ya, topi. Keluar. Bukan di sini tempatnya. Iya sih. Oh, tiada leh. Tiada, Bapak. Bahan ajar di WA. Iya. Ya, cari yang kegiatan pembelajaran 3. Prosesnya itu Oke, terima kasih. Apa lagi katanya? penyakit apa?
Bukan. Bahan aja. Yang di sana itu apa? Yang di sananya itu adalah penyakit kronik atau Oke. akibat Sudah berkunjung semua, sudah. Oke, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang duduk ke kelompoknya masing-masing. rokok, sering olahraga. Iya. Pokoknya ada yang pernapasan, mekanisme pernapasan dada perut dijelaskan. Dan istirahat yang cukup. Masih beda-beda orang. Dengan cukup. Berarti normal. Ini yang normal. Duratul Hikmah bisa menjelaskan mekanisme pernapasan dada. Kesimpulan baca HP dulu. Apa? Iya. Apa penyebabnya? Ada sama lagi di grup. Jadi pakai HP-nya doang, bahan ajar. Coba buka bahan ajar. Oke, makasih ya. Oke. Oke. Sekarang saya amati tadi hasil kunjungan. Saya lihat sudah bagus semua. Secara keseluruhan sudah bagus semua. Kunjungannya, cara mempresentasikan materinya. Hanya ada masih ada kelompok yang kurang maksimal dalam apa ya? Dia tidak terlalu bagaimana? Tidak selesai gambar tentang mekanisme pernafasannya. Hanya terdapat satu mekanisme pernafasan. Ekspirasi saja, tidak ada inspirasinya. Harusnya dia mampu menjelaskan kedua-duanya, inspirasi dan ekspirasi sepasang. Seperti itu supaya lebih jelas materi, supaya lebih sempurna materi yang tersampaikan kepada temannya. Begitupun dengan yang dia kuasai. Itu saja, untuk keseluruhan sudah lumayan bagus. Kemudian dari persentase menggunakan window cafe tadi, mana cafe menurut penilaian kalian? Silakan menilai temanmu, menilai dirimu, menilai temanmu. Mana cafe yang paling mantap menunya atau informasinya? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Mana kelompok 3 ini? Mana gambarnya? Bukan kelompoknya, gambarnya. Oh, yang sana. Cuma 2 kelompok yang bilang kelompok 3, 2 kelompok. 2-nya masih berarti belum bisa dianggap pemenang ini. 3 juga. Oke, kelompok 3. Jadi, kelompok itu yang bagus menunya dan lain-lain akan saya berikan hadiah. Seperti biasa. Kelompok 3 mendapatkan predikat kafe paling mantap menunya atau informasinya. Oke. Kemudian kafe yang paling keren. Kafe paling keren. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silahkan. Kelompok yang paling ramah dan baik penjaga kafenya, Kelompok mana 4? Oh, yang ini 4. Oke, selamat kelompok 4. Ramah, Kantara ramah-ramah mukanya ini. Kemudian kelompok yang paling rusuh di mana? Berarti dapat di kelompok 2. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Jadi, bagi kelompok yang belum maksimal dalam persentasenya dengan menggunakan metode model PBL dengan metode window cafe ini, tadi saya sebut kelompok paling rusuh, kelompok 2. Jadi ke depan mudah-mudahan lebih maksimal lagi dalam kegiatan belajar seperti ini menggunakan metode-metode seperti ini. Hari ini kita belajar, insya Allah pertemuan berikutnya kita lebih maksimal. Oke? Kemudian untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, ada tugas, ada
tugas yang saya bagikan lewat grup tadi sudah? Saya bagi lewat grup, silakan dibuka. Ada iya. Ada itu kan? Atas kok? Bukan di atas. Di atas. Ini yang soal itu Oke. Ada. Nah, itu. Buka. Ya, mulai. Kenapa lama sekali? Ya. Tulis namanya dulu ya. Tulis namanya dulu. Dapat sudah soalnya? Ya. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal itu. Oke, sudah? Oke, silakan langsung kirim ya. Selesai. Oke, sudah semua? Selesai sudah? Oke, boleh. Nanti itu modelnya nilai belum langsung kalian lihat. Nilainya tidak langsung muncul. Nilainya nanti akan ada sama saya. Lihat sama saya. Nanti saya pindahkan ke daftar nilai yang ada. Oke? Kalau bisa sebentar itu Safwan. Sebentar Safwan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, coba kalian refleksikan diri, bagaimana perasaan kalian, bagaimana kondisi kalian, pemahaman kalian, pengetahuan kalian menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode window cafe seperti ini. Iya, silakan 1-2 orang. Iya, silakan. Siapa? Nurhi Hidayah. Kesimpulan dari pembelajaran tadi sangat bagus dan sangat menarik untuk kita pelajari, mulai dari pembelajaran video, terus dimulai dari presentasi dengan window cafe, sangat menarik dan kita juga belajarnya dengan mudah memahami. Oke. Kita dapat memahami lebih detail, tapi menyenangkan. Oke. Aku kasih tepuk tangan untuk. Ada yang laki-laki ada tanggapannya bagaimana refleksi dia merefleksikan apa yang dia rasakan, apa yang kalian rasakan.
Masalah waktu kepepet atau bagaimana? Sulit, lama waktu atau bagaimana? Kenapa? Tidak? Berarti kenapa? Tidak bosan kamu dalam kondisi begini, tidak? Tidak. Enak, nyaman? Nyaman. Begitu? Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Tidak ada lagi tanggapan yang lain? Oke. Kemudian siapa yang bisa membuat kesimpulan? Kesimpulan 1-2 orang dari materi mekanisme pernafasan manusia dan kelainan pada sistem pernafasan manusia. Di mekanisme pernafasan dulu. Ya. Silakan. Iya. Manusia itu terbagi menjadi dua, Iya. yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Iya. Nah, pernapasan dada sendiri itu dia menggunakan otot antar tulang rusuk dan dia terbagi menjadi 2 tahap, Iya. yaitu inspirasi dan ekspirasi. Iya. Yang mana inspirasi itu yaitu memasukkan udara ke dalam tubuh dan ekspirasi mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Dan untuk prosesnya sendiri untuk pernapasan inspirasi dia otot antar tulang rusuk dia akan berkontraksi. Sedangkan ekspirasi dia otot antar tulang rusuk akan Merelaksasi. Oke, kasih aplaus untuk teman kalian. Itu di mekanisme pernafasan. Ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Proses pemasukan udaranya inspirasi dan ekspirasi. Sekarang di kelainan atau penyakit. Ada yang bisa buat kesimpulan? Ya. terbagi atas beberapa jenis penyakit, terdiri dari asma, yang mana kesulitan dalam bernapas. Yang kedua itu ada bronkitis, peradangan. Yang ketiga itu ada emfisema, yaitu gangguan pada alveolus. Oke, itu tadi kesimpulan dari temanmu beberapa jenis penyakit. Ada asma, emfisema, apa lagi? Bronkitis, kanker paru-paru dan lain-lain sebagainya. Itu bisa kita ketahui bagaimana jenis penyakit itu dan bagaimana proses pencegahan penyakit tersebut. Setelah belajar ini, kalian diharapkan mampu menguasai itu. Bukan hanya mengetahui jenis penyakitnya, tapi mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit itu agar kalian tidak terdampak atau tertular oleh penyakit-penyakit tersebut. Dan tolong diedukasi teman-teman, diedukasi masyarakat, diedukasi keluarga supaya terhindar dari berbagai macam penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan. Oke, ya. Kemudian minggu depan kita akan masuk materi tentang sistem ekskresi. Tolong dipelajari memang materinya supaya kalian siap. Kita menggunakan model pembelajaran apa nanti saya informasikan. Seperti apa nanti kejutan di kelas. Oke? Seperti itu. Kemudian dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancaran proses belajar kita hari ini. Dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai penutup ya. Al-Fatihah dimulai. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.